percaya atau tidak, di dunia ini manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya yang tidak kasat mata. Mereka seringkali disebut makhluk astral atau makhluk halus. Secara kasat mata, makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat, namun mereka bisa benar-benar ada di sekitar kita. Dan di Bano Channel ini, saya akan menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai hantu paling ngetop di daerah Kediri, Jawa Timur. Kediri pernah digemparkan dengan cerita misteri tentang sepak terjang hantu cewek yang bernama Farida. Bagi masyarakat Kediri, khususnya warga Desa Badal, Pandean, Kecamatan Ngadiluih, tentunya tidak asing lagi dengan Farida, sosok hantu cewek cantik yang pernah ngetop di era akhir tahun 90-an. Sebagai hantu tereksis dan menjadi hot topic di setiap obrolan, dari orang ke orang, desa ke desa, warung ke warung, bahkan sampai ibu-ibu ngerumpi pun Farida sangat tidak asing di telinga. Tidak seperti kebanyakan hantu lainnya, hantu Farida memiliki gaya tersendiri dalam bersolo karir, dan terbukti bisa mendongkrak citranya sebagai hantu terpopuler di eranya. Banyak sekali cerita-cerita dan kesaksian yang beredar di masyarakat Kediri. Banyak sopir bus, tukang becak, dan para warga Badal yang pernah mengaku berinteraksi langsung dengan hantu Farida. Hantu yang satu ini memang terkesan gaul, cantik, ramah, santun, dan dermawan. Banyak warga yang mengaku pernah dibelikan barang-barang tertentu yang lumayan juga harganya, seperti motor, lemari, dan lain-lain. Hantu ini memang sangat bersosial dan dermawan. Mengingat semua ini dilakukan oleh hantu, menjadikan cerita hantu Farida ini sebagai suatu kisah yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Hampir semua sopir bus yang melintas jalur Kediri Tulungagung mengaku busnya pernah ditumpangi hantu Farida. Jika kebetulan malam hari ada cewek cantik yang menunggu bus di sekitar perempatan alun-alun kota Kediri dan menjadikan Desa Badal sebagai tujuannya, sudah pasti membuat para sopir pada waktu itu sangat penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah hantu Farida. Anehnya, hantu yang satu ini tidak kabur begitu saja meski bisa menghilang. Dengan arifnya, hantu ini tetap membayar ongkos dengan uang asli yang entah didapatnya dari mana. Ada lagi cerita dari tukang becak yang mengaku pernah mengantar hantu Farida sampai rumahnya, yang ternyata tidak lain adalah kuburan. Seusai mengantar penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan, si tukang becak mengaku dikasih upah 500 perak. Ini menyempatkan diri mampir ke warung kopi sekitar kuburan, dan dengan bangga dia bercerita pada yang pemilik warung kalau dirinya habis mengantarkan cewek yang cantik, baik, sopan, ramah, dan bla bla bla. Alangkah kagetnya pemilik warung mendengar cerita dari bapak tukang becak. Pemilik warung bilang bahwa di sana tidak ada rumah, melainkan hanya ada kuburan. Singkatnya, setelah uang dari Farida digunakan untuk membayar kopi, si pemilik warung kaya mendadak kebanjiran rejeki. Cantik, anggun, nan seksi, dan bersikap ramah
serta santun, sering memikat hati kaum pemuda yang memandangnya. Pernah suatu ketika, seorang pemuda berjumpa di jalan dan diminta untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Dengan rasa bangga dan hati berbunga-bunga, diantarkanlah sang cewek cantik itu pulang ke rumahnya. Namun sesampai di rumahnya, alangkah terkejutnya pemuda yang setelah menyadari bahwa rumahnya Farida bukanlah seperti layaknya rumah manusia pada umumnya, namun sebuah kuburan di pemakaman umum, kuburan Jaten. Dan lebih parahnya lagi, pernah ada rombongan keluarga dari Jakarta datang ke desa Badal mencari Farida dan keluarganya dengan maksud akan melamar Farida, yang mengaku kenal Farida di Jakarta dan diberi alamat lengkap olehnya. Alangkah terkejutnya setelah rombongan keluarga dari Jakarta itu sampai di desa Badal dan diberitahu oleh warga desa setempat bahwa Farida bukanlah bangsa manusia, namun sesosok makhluk halus yang menghuni lokasi pemakaman umum kuburan Jaten, yang memang memiliki hobi yang agak unik. Farida juga sering menampakkan diri naik Vespa warna putih, terkadang naik mobil sedan warna putih, berpakaian putih, atau sering menggunakan pita rambut berwarna putih. Namun masyarakat setempat sudah hafal kalau itu adalah Farida. Banyak juga warga Badal yang mengaku pernah menerima kiriman barang seperti material bangunan, sepeda motor, mebel, lemari, maupun barang-barang elektronik lainnya, padahal mereka tidak pernah memesannya, apalagi membelinya. Dan setelah diusut, semua itu sudah tinggal terima saja. Semua sudah terlunasi atas nama Farida. Mitos mengenai hantu Farida ini memang begitu fenomenal, terutama di daerah Badal, Pandean, dan sekitarnya. Siapakah sebenarnya Farida? Dari mana asalnya? Apa penyebab kematiannya? Dan benarkah jasadnya terdapat di pemakaman Badal, Pandean? Semua pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab secara pasti karena berbagai cerita mengenai asal penyebab kematian serta hal lain yang menyangkut Farida yang beredar, hingga ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi lokal yang mengungkap mengenai mitos tersebut yang tayang pada tanggal 16 April 2014. Acara tersebut merupakan acara jalan-jalan yang fokus untuk mengungkap sebagai mitos gaib di berbagai tempat, sejenis acara Dua Dunia, yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta yang berbasis nasional. Metode yang digunakan yaitu terdapat beberapa orang sebagai mediator yang nantinya akan dirasuki oleh arwah-arwah dengan bantuan seorang pakar, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Abah Munir, seorang praktisi supranatural yang berasal dari Nganjuk, mulai beraksi. Diawali dengan mediator pertama yang dirasuki siluman ular. Sosok itu juga sering mengganggu masyarakat. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan, namun tidak didapatkan informasi mengenai Farida. Akhirnya mediator pun disadarkan. Sebelum disadarkan, Abah Munir meminta siluman ular itu untuk tidak lagi mengganggu masyarakat, dan dijawab, "Sing penting ojo digawe mesum," yang artinya yang penting jangan berbuat mesum. Menurutnya, daerah sekitar pemakaman sering digunakan sebagai tempat berbuat mesum. Kemudian dilanjutkan pada mediator kedua yang terlihat begitu kesakitan, tidak dapat bergerak. Darinya diketahui bahwa sosok Farida masuk pada mediator yang tersisa. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni menuju pada mediator yang terdapat sosok Farida di dalamnya. Berbagai pertanyaan dilontarkan. Ternyata nama Farida bukanlah nama aslinya. Ketika Abah Munir menanyakan siapa nama aslinya, dia hanya membisikkan karena tidak mau orang-orang mengetahui nama aslinya. Dia pun sebenarnya bukan warga daerah itu.
Penyebab meninggalnya yaitu karena dibunuh oleh orang Belanda. Jasadnya sebenarnya tidak berada di pemakaman itu. Mungkin pada waktu itu jasadnya dihanyutkan di sungai. Oleh karena itu arwahnya menjadi gentayangan dan salah satu penghuni pemakaman di Badal, Pandean mengajaknya tinggal di pemakaman tersebut. Mengenai kiriman-kiriman material bangunan maupun barang-barang lainnya, Farida mengiyakan kalau semua itu memang ulahnya. Alasannya karena dia ingin diperhatikan. Untuk semua itu dia tidak menginginkan timbal balik dari orang-orang yang menerima kiriman darinya. Namun sejauh ini sepertinya tidak ada yang mau menerima kiriman misterius karena takut ada timbal baliknya. Sama seperti sebelumnya, Abah Munir juga meminta Farida untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan mengancam jika dia mengganggu lagi, Abah Munir akan datang dan menangkapnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, mitos mengenai arwah sosok Farida akhirnya terbongkar. Namun, yang belum terungkap yaitu mengenai orang-orang yang kalap atau hilang di daerah tersebut yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Demikian tadi kisah misteri hantu Farida yang bisa saya sajikan, serta tetap nantikan cerita-cerita seram yang akan datang tetap di Bano Channel ini. Terima kasih.